Toto selalu hidup dalam kesederhanaan. Sejak kecil, ia dan ibunya tinggal di sebuah rumah kecil di pinggiran kota. Mereka tidak pernah kekurangan, tapi juga tidak pernah berlimpah. Hidup mereka tenang, meskipun terkadang terasa berat. Ibunya, Siti, bekerja keras sebagai penjahit. Setiap hari, ia akan bangun pagi-pagi sekali, memulai rutinitasnya dengan menyiapkan sarapan, lalu pergi ke tempat kerja. Sementara itu, Toto menghabiskan waktunya di sekolah, belajar, dan membantu ibunya setelah pulang sekolah. Meskipun hidup mereka sederhana, Toto merasa sangat bahagia. Ibunya adalah segalanya baginya. Ia tahu bahwa ibunya mencintainya dengan sepenuh hati dan berusaha memberikan yang terbaik meski keadaan tidak selalu mendukung. Tidak ada yang lebih ia inginkan selain melihat ibunya bahagia, dan ibunya selalu membuatnya merasa dicintai. Namun, semua itu berubah ketika suatu hari, semuanya mulai terasa aneh. Toto pertama kali menyadari ada yang berbeda ketika ia pulang dari sekolah dan melihat rumahnya lebih besar. Bukan hanya ukuran rumah yang berubah, tetapi juga penampilannya. Pagar yang dulu terbuat dari kawat biasa sekarang diganti dengan pagar tembok yang tinggi, kuat, dan kokoh. Di depan rumah, ada mobil baru yang tidak pernah mereka miliki sebelumnya. Mobil berwarna hitam mengkilap yang harganya mungkin setara dengan beberapa tahun penghasilan ibunya. Awalnya, Toto merasa senang. Ia tidak pernah membayangkan rumah mereka bisa tampak seperti ini. Ibunya selalu mengatakan bahwa mereka harus sabar, bahwa suatu saat keberuntungan akan datang, meski hidup mereka sulit. Dan kini, keberuntungan itu seperti datang dengan tiba-tiba, membuat hidup mereka berubah seketika. Namun, ada sesuatu yang mengganggu. Sesuatu yang membuat Toto merasa tak nyaman meskipun ia tidak bisa menjelaskannya. Ibunya yang dulu sederhana dan penuh kasih kini tampak berbeda. Ada kilau di matanya yang tidak pernah ia lihat sebelumnya. Terkadang, Siti tersenyum aneh, seperti ada rahasia yang disembunyikan di balik senyumnya. Dan saat Toto bertanya, ibunya hanya menjawab dengan senyuman itu, senyuman yang terasa janggal. Tidak hanya itu, kebiasaan ibunya juga berubah. Siti kini lebih sering pergi larut malam, dengan alasan yang tidak pernah jelas. Ia mengaku pergi ke rumah seorang teman lama, atau sekadar berjalan-jalan untuk mencari udara segar. Tapi Toto merasa ada yang tidak beres. Ketika ibunya pulang, ia selalu terlihat lelah, wajahnya pucat, dan kadang-kadang, ada bau aneh yang menyelimuti tubuhnya, seperti bau dupa yang samar. Suatu malam, Toto terbangun dari tidurnya karena mendengar suara-suara aneh. Awalnya, ia mengira itu suara televisi yang terlalu keras, tetapi semakin lama suara itu semakin jelas. Suara bisikan. Suara ibunya. Toto merasa tubuhnya kaku. Ia terbangun dan berjalan perlahan menuju ruang tamu. Dengan hati-hati, ia membuka sedikit pintu dan mengintip. Ibunya duduk di kursi favoritnya, sebuah kursi tua yang sudah banyak dilalui waktu. Di atas meja di hadapannya, ada piring kecil berisi bunga dan sebatang dupa yang menyala. Siti memejamkan mata, mengangkat kedua tangannya seolah sedang berdoa. Toto merasa aneh melihatnya. Ibunya tidak pernah melakukan ini sebelumnya. "Aku harus melakukannya," suara ibunya terdengar pelan, tetapi cukup jelas bagi Toto. "Aku harus melakukannya, untuk kita." Toto merasa dingin menjalar di tubuhnya. Ada sesuatu yang mengerikan dalam kalimat itu. Seolah-olah ibunya berbicara dengan sesuatu atau seseorang yang tidak tampak di hadapannya. Toto ingin memanggil ibunya, tapi seakan ada sesuatu yang menahannya. Hatinya berdebar kencang. Ia tidak tahu harus bagaimana. Apa yang sedang terjadi? Saat itu, Toto merasa bahwa ada sesuatu yang disembunyikan oleh ibunya. Sesuatu yang sangat besar dan tidak bisa ia pahami. Meskipun rumah mereka sekarang besar dan mewah, meskipun ibunya sering tersenyum bahagia, ada sesuatu yang membuatnya merasa gelisah. Sesuatu yang tersembunyi di balik kekayaan mendadak ini. Sesuatu yang sangat gelap. Pagi harinya, Siti kembali seperti biasa. Ia bangun lebih awal, menyiapkan sarapan, dan tidak banyak bicara. Seolah-olah kejadian semalam tidak pernah terjadi.
Namun, di dalam hati Toto, ketakutan itu semakin tumbuh. Ia mulai curiga. Ada sesuatu yang sangat salah, tapi ia tidak tahu apa. Ia berusaha meyakinkan dirinya bahwa semuanya hanya imajinasinya saja. Namun, setiap kali ia melihat ibunya, ada perasaan tak nyaman yang muncul. Hari-hari berlalu, dan Toto tidak bisa mengabaikan perasaan gelisahnya. Apa yang terjadi pada ibunya? Apa yang menyebabkan perubahan besar ini dalam hidup mereka? Dan yang lebih menakutkan, apakah kekayaan yang mereka miliki sekarang datang dengan harga yang sangat tinggi? Toto mulai mencari jawaban. Namun, semakin ia mencari, semakin banyak pertanyaan yang muncul di kepalanya. Ia merasa seperti berada di ujung jurang yang dalam, dan ia tidak tahu apakah ia bisa menemukan jalan keluar. Toto merasa ada sesuatu yang salah di rumah itu. Kehidupan yang sebelumnya tenang dan sederhana kini terasa asing. Kekayaan mendadak ibunya, Siti, tidak pernah ia pertanyakan, tapi kini setiap sudut rumah ini menyimpan kegelisahan yang semakin mendalam. Bahkan, setiap kali ia melihat ibunya, ada sesuatu yang mengganggu di matanya. Mata yang dulu penuh kasih, kini lebih sering kosong, seperti ada sesuatu yang lebih besar daripada sekadar kebahagiaan yang ia rasakan. Suatu malam, setelah makan malam, Toto duduk di ruang tamu. Ia merasa gelisah. Kepalanya penuh dengan berbagai macam pikiran, tapi ia tidak tahu bagaimana cara mengungkapkan semuanya. Pikirannya berputar tentang ibunya, tentang rumah baru mereka, dan tentang bagaimana hidup mereka berubah begitu cepat dalam waktu yang singkat. Ada yang aneh, ada yang sangat janggal. Ketika ibunya pergi keluar malam itu, Toto memutuskan untuk memeriksanya. Ia ingin tahu kemana ibunya pergi dan apa yang sebenarnya terjadi. Dengan langkah pelan, ia mengintip dari balik jendela. Ibunya berjalan keluar dari rumah, membawa tas kecil dan mengenakan pakaian yang sangat rapi, seolah-olah hendak pergi ke suatu tempat yang jauh. Toto merasa ada yang aneh dengan jalan yang dilalui ibunya. Ibunya biasanya tidak keluar malam, apalagi pergi sendirian. Ada sesuatu yang mengganjal di hati Toto, sebuah perasaan tak enak yang semakin lama semakin kuat. Ia memutuskan untuk mengikuti ibunya dari jauh, berharap bisa menemukan jawaban atas semua kebingungannya. Langkah Toto semakin hati-hati. Ia tidak ingin ketahuan. Ia mengikuti ibunya yang berjalan cepat, menuju sebuah jalan kecil yang jarang dilewati orang. Jalan itu tidak begitu terang, hanya ada beberapa lampu jalan yang terpasang dengan cahaya remang-remang. Toto mempercepat langkahnya, merasa semakin cemas. Tidak lama kemudian, ibunya berhenti di depan sebuah rumah besar yang terlihat gelap dan sunyi. Toto berhenti di balik pohon besar, memandangi ibunya yang berdiri di depan rumah itu. Ia melihat ibunya mengetuk pintu rumah tersebut, dan sesaat kemudian, pintu terbuka. Seorang pria tua muncul dari balik pintu, wajahnya tersenyum, tetapi ada sesuatu dalam senyum itu yang terasa menakutkan. Pria itu kemudian mengundang ibunya masuk, dan Toto bisa melihat ibunya melangkah masuk tanpa ragu. Ia merasa ada yang tidak beres dengan semuanya. Dengan hati berdebar, Toto memutuskan untuk mendekat, perlahan-lahan merayap menuju rumah itu. Ia berusaha untuk tetap berada dalam bayangan, supaya tidak terlihat. Ketika ia sampai di depan jendela, ia berhenti dan mengintip ke dalam. Di dalam, suasananya sangat berbeda dengan rumah mereka. Penuh dengan perabotan antik dan barang-barang yang terlihat sangat mahal. Ada lilin-lilin menyala di berbagai sudut ruangan, menciptakan suasana yang lebih gelap daripada yang seharusnya. Ibunya sedang duduk di meja besar bersama pria tua itu. Mereka berbicara dalam bisikan yang tidak bisa didengar dengan jelas, tapi Toto bisa melihat gerakan tangan pria itu yang seperti sedang memberi isyarat, menunjukkan sesuatu dengan sangat serius. Toto merasa seperti ada sesuatu yang menekannya, seakan-akan ia bisa merasakan hawa dingin yang menyelimuti rumah itu meskipun udara di luar cukup hangat. Ia ingin pergi, tapi ada sesuatu yang membuat kakinya terpaku di tempatnya. Ia terus memandangi, dan dalam sekejap, pria tua itu berdiri dan mengeluarkan sebuah benda dari dalam laci meja. Benda itu terlihat sangat aneh. Sebuah patung kecil dengan bentuk yang sangat menyeramkan,
terbuat dari logam yang tampaknya sudah berkarat. Ibunya, yang terlihat sangat serius, kemudian mengambil benda itu. Ia memegangnya dengan hati-hati, seperti sedang berdoa. Ada ketegangan yang jelas terlihat di wajahnya, sesuatu yang membuat Toto merasa semakin takut. Apa yang sedang mereka lakukan? Apa yang sedang ibunya cari di rumah ini? Toto merasa tubuhnya lemas, tetapi ia terus memaksakan diri untuk mengintip lebih lama. Ia harus tahu apa yang terjadi. Namun, tak lama setelah itu, pria tua itu mendekatkan wajahnya ke ibunya, seolah sedang berbicara sesuatu yang sangat penting. Ibunya mendengarkan dengan seksama, dan dari gerak bibirnya, Toto bisa melihat ia mengangguk pelan. Ia tidak tahu mengapa, tapi saat itu juga, ada perasaan yang sangat mengerikan dalam dirinya. Ia merasa seperti tengah menyaksikan sebuah ritual, sesuatu yang sangat gelap dan tidak seharusnya ia lihat. Seperti ada sesuatu yang terjalin antara ibunya dan pria itu, hubungan yang tidak bisa ia pahami. Toto kembali mundur, berusaha menghindari agar tidak ketahuan. Dengan cepat, ia berlari kembali ke rumah. Jantungnya berdebar sangat keras, seolah-olah ia baru saja keluar dari mimpi buruk yang nyata. Ia merasa takut, bingung, dan cemas. Ada pertanyaan yang terus berputar di kepalanya. Apa yang ibunya lakukan dengan pria itu? Kenapa ia terlihat begitu serius, seperti orang yang sedang melakukan sesuatu yang sangat penting dan gelap? Sesampainya di rumah, Toto mencoba untuk menenangkan dirinya. Tetapi ketakutannya semakin besar. Setiap kali ia menutup mata, bayangan ibunya yang sedang berbicara dengan pria tua itu muncul kembali di pikirannya. Ada perasaan bahwa ibunya telah terlibat dalam sesuatu yang lebih besar daripada yang ia bayangkan. Sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Hari berikutnya, Toto mencari tahu lebih banyak. Ia mengumpulkan informasi dari berbagai sumber, mulai dari teman-temannya hingga mencari di internet. Namun, ia tidak bisa menemukan apa yang sedang terjadi. Semua yang ia baca hanya membuatnya semakin bingung. Sampai akhirnya, ia menemukan sebuah kalimat yang membuat tubuhnya membeku. Kalimat itu ada dalam sebuah artikel yang menceritakan tentang pesugihan, sebuah ritual yang sangat gelap dan mengerikan. Dalam artikel itu dijelaskan bahwa untuk mendapatkan kekayaan yang cepat, seseorang harus melakukan perjanjian dengan kekuatan gelap. Dan sebagai imbalannya, mereka harus mengorbankan sesuatu yang sangat berharga bagi mereka. Sesuatu yang tidak bisa digantikan oleh apapun. Sesuatu yang sangat berharga, seperti anak. Toto merasa tubuhnya lemas saat membaca kalimat itu. Ia tahu bahwa ia harus mencari tahu lebih banyak, tapi setiap langkah yang ia ambil semakin membawa dirinya ke dalam kegelapan yang tidak bisa ia hindari. Toto tak bisa tidur malam itu. Ia terus terjaga, matanya terbuka lebar menatap langit-langit kamarnya yang gelap. Setiap suara kecil di luar rumah terasa seperti sebuah ancaman, dan pikirannya dipenuhi dengan gambar-gambar mengerikan yang ia saksikan malam sebelumnya. Pria tua itu, patung logam yang mengerikan, dan ibunya yang begitu serius dalam mengikuti setiap gerakan dan kata-kata pria itu. Semua itu berputar-putar di kepalanya, membuat hatinya gelisah. Toto merasa ada sesuatu yang sangat tidak beres. Ia tidak bisa lagi mengabaikan semua perasaan yang mengganggunya. Ia harus tahu apa yang sebenarnya terjadi, harus mencari jawaban. Tapi, bagaimana? Apa yang bisa ia lakukan untuk mengungkapkan semua ini tanpa membuat ibunya curiga? Ia merasa tak berdaya, seolah terjebak dalam situasi yang tidak ia pahami. Keesokan harinya, setelah berhari-hari bertanya-tanya, Toto memutuskan untuk menyelidiki lebih jauh. Jika buku yang ia temukan di lemari ibunya memang benar, maka ibunya mungkin sudah terlibat dalam sebuah kesepakatan yang sangat gelap. Toto tahu bahwa ia harus bertindak cepat sebelum semuanya menjadi lebih buruk. Tapi, satu hal yang masih menghantuinya adalah apakah ibunya sadar betapa besar bahaya yang tengah mengancam mereka? Pagi itu, setelah sarapan, Toto memutuskan untuk pergi keluar rumah. Ia ingin mengunjungi beberapa tempat yang pernah ia dengar tentang ritual pesugihan. Meskipun ia merasa cemas dan takut, rasa ingin tahu yang besar menggerakkan kakinya untuk keluar.
Ia ingin memastikan bahwa ia tidak hanya berhayal, bahwa semuanya ini bukan hanya imajinasi yang berlebihan. Ia harus mencari tahu, bahkan jika itu berarti ia harus menggali lebih dalam ke dalam kegelapan. Toto berjalan menuju sebuah pasar kecil yang ada di dekat rumah mereka. Di sana, ia mendekati seorang penjual tua yang dikenal banyak orang. Penjual itu selalu terlihat aneh, seolah tahu banyak tentang hal-hal yang tidak ingin diketahui banyak orang. Ia mendekati pria itu dengan hati-hati, merasa tidak nyaman dengan atmosfer pasar yang tampak biasa saja namun penuh dengan misteri. "Pak, saya ingin bertanya tentang pesugihan," kata Toto dengan suara pelan. Pria tua itu menatapnya tajam, matanya seperti bisa melihat ke dalam jiwanya. Ada sekejap keheningan, lalu pria itu tersenyum tipis, senyuman yang seakan tidak menyembunyikan apa-apa. "Ada apa dengan pesugihan?" tanya pria itu, suaranya rendah dan penuh makna. Toto terdiam sejenak, mencoba mencari kata-kata yang tepat. "Ibuku, saya rasa, dia terlibat dalam sesuatu yang tidak biasa. Sesuatu yang membuat kami kaya tiba-tiba." Mendengar itu, mata pria itu menjadi lebih tajam. Ia memandang Toto dengan ekspresi yang sulit dibaca. "Kekayaan bisa datang dari banyak tempat, nak," katanya pelan. "Tapi ingat, kadangkala, harga yang harus dibayar sangat tinggi. Terlalu tinggi." Toto tidak tahu harus berkata apa. Kata-kata pria itu semakin menambah kegelisahan dalam dirinya. "Apakah Anda tahu apa yang terjadi jika seseorang melakukan pesugihan?" tanya Toto, berusaha menggali lebih dalam. Pria tua itu mengangguk pelan. "Pesugihan bukanlah jalan yang mudah. Banyak yang ingin kaya, tapi tidak banyak yang tahu betapa gelapnya jalan itu. Terkadang, mereka harus mengorbankan sesuatu yang sangat berharga, sesuatu yang tak bisa diganti." Toto merasa nafasnya tercekat. "Apa yang harus dikorbankan?" tanyanya, meskipun ia sudah tahu jawabannya. Pria itu menatapnya, seolah menilai, lalu berkata dengan sangat hati-hati, "Kadang, yang harus dikorbankan adalah seseorang yang sangat dekat dengan mereka, seperti anak mereka sendiri." Pria itu berhenti sejenak, kemudian menambahkan, "Jangan pernah terlibat dalam hal-hal semacam itu, nak. Itu akan menghancurkanmu." Toto merasa tubuhnya menjadi dingin mendengar jawaban itu. Kata-kata pria tua itu seperti menampar wajahnya. Ia tahu, ini bukan kebetulan. Ibunya, rumah mereka yang tiba-tiba berubah, semua ini ada kaitannya. Semua yang terjadi tidak bisa dijelaskan hanya dengan alasan biasa. Toto berjalan pulang dengan langkah-langkah yang semakin berat. Di kepalanya, pikirannya berputar-putar. Apakah ibunya sudah benar-benar terjebak dalam pesugihan? Apakah ia benar-benar harus mengorbankannya? Setiap langkah yang ia ambil menuju rumah terasa semakin panjang, seakan setiap sudut dunia mengingatkannya bahwa ia sedang berjalan menuju kebenaran yang sangat menakutkan. Setibanya di rumah, Toto langsung menuju kamar ibunya. Ia ingin mencari sesuatu yang bisa memberikan jawaban lebih jelas. Semua benda di dalam kamar itu tampak biasa saja, tetapi ada satu lemari yang tidak pernah dibuka oleh ibunya. Lemari itu terkunci. Toto merasa ada sesuatu yang sangat penting tersembunyi di dalamnya. Dengan hati-hati, ia mencari kunci lemari tersebut. Setelah beberapa menit, ia menemukannya di atas meja rias ibunya. Kunci itu terasa berat di tangan Toto. Dengan gemetar, ia membuka lemari itu. Begitu pintu lemari terbuka, pandangannya tertuju pada beberapa buku tua yang tertata rapi di dalamnya. Buku-buku itu terlihat sangat kuno, dengan sampul yang sudah mulai rusak. Toto menarik salah satu buku dengan hati-hati. Ia membuka halaman pertama dan menemukan banyak tulisan dalam bahasa yang tidak ia mengerti. Di antara tulisan itu, ada beberapa gambar yang tampak familiar. Gambar-gambar yang ia lihat di buku ritual pesugihan yang ia temukan sebelumnya. Gambar-gambar itu menggambarkan ritual-ritual yang sangat gelap dan mengerikan. Toto tidak bisa menahan rasa takutnya. Ia merasa tubuhnya lemas, tetapi ia terus membaca. Dalam hati, ia berharap menemukan jawaban yang bisa mengakhiri semua kegelisahan ini. Namun, semakin ia membaca,
semakin ia merasa terperangkap dalam sebuah kegelapan yang tak bisa ia hindari. Semua yang ia temukan dalam buku itu seperti sebuah petunjuk, dan semuanya mengarah pada satu hal, ibunya telah melakukan sesuatu yang sangat mengerikan, sesuatu yang tak bisa ia bayangkan sebelumnya. Sesuatu yang bisa mengubah hidup mereka selamanya. Toto duduk di lantai kamar ibunya, buku-buku ritual pesugihan itu tergeletak di depannya. Setiap kata yang tertulis di dalamnya seperti menggetarkan jiwanya, membuat tubuhnya terasa dingin. Ia ingin menutup buku itu dan melupakan semuanya, tapi hatinya terlalu berat. Semua yang ia temui di dalam lemari itu, semua yang ia baca, semakin mengkonfirmasi ketakutannya, bahwa ibunya mungkin sudah terlibat dalam sesuatu yang sangat berbahaya, dan yang lebih menakutkan, mungkin sudah terperangkap dalam ritual yang tak bisa ia hentikan. Buku itu menjelaskan dengan rinci tentang pesugihan, sebuah jalan untuk memperoleh kekayaan dengan cara yang sangat gelap. Tidak ada yang bisa menjamin bahwa seseorang yang terlibat akan selamat. Untuk mendapatkan kekayaan yang tidak terbatas, seseorang harus melakukan pengorbanan. Dan pengorbanan itu, seperti yang ia baca, adalah sesuatu yang paling berharga dalam hidup mereka, anak kandung. Tidak ada jalan lain. Itulah harga yang harus dibayar. Toto merasa mual. Setiap halaman yang ia baca semakin membuatnya merasa terperangkap dalam kegelapan yang tidak bisa ia hindari. Ibunya, Siti, mungkin sudah terjebak dalam ritual ini. Mungkin ibunya sudah menyepakati sesuatu yang akan mengubah hidup mereka selamanya, dan Toto menjadi bagian dari kesepakatan itu, tanpa ia tahu. Saat itu, pintu kamar ibunya terbuka perlahan. Toto terlonjak, kaget, dan buru-buru menutup buku-buku itu, meletakkannya di bawah bantal. Siti berdiri di ambang pintu, matanya menatap Toto dengan tatapan kosong. Wajahnya pucat, dan ia tidak terlihat seperti biasanya. Toto merasa jantungnya berdegup sangat kencang. Ia merasa seperti sedang terjebak dalam kebohongan yang besar. "Kenapa kamu di sini, Toto?" tanya ibunya dengan suara yang datar, tidak seperti biasanya. Toto menelan ludah, mencoba menyembunyikan rasa cemasnya. "Tidak ada, Bu. Cuma merasa panas, gitu." Ibunya mengangguk pelan, seakan tak menaruh curiga. Namun, ada yang berbeda dari cara ibunya berbicara. Ada sesuatu yang sangat dingin di matanya. "Ayo tidur, nanti kamu bisa sakit kalau begadang terus," ujar Siti sambil menutup pintu. Toto hanya bisa mengangguk. Namun, di dalam hatinya, ada rasa takut yang semakin membesar. Ada sesuatu yang mengganjal. Sesuatu yang sangat menakutkan. Ia tidak tahu apakah ia harus berbicara dengan ibunya tentang apa yang ia temukan, tetapi ia merasa tidak ada kata-kata yang bisa menjelaskan apa yang sedang terjadi. Ia merasa seperti ada tembok yang dibangun antara mereka, sebuah tembok yang semakin tinggi setiap harinya. Malam itu, Toto berusaha tidur, namun bayang-bayang kekhawatiran terus menghantuinya. Ia tidak bisa menutup mata tanpa membayangkan ibunya yang berjalan dengan pria tua itu, atau membayangkan ritual yang mungkin sedang disiapkan di tempat yang tidak ia ketahui. Ia teringat pada buku-buku yang ia temukan, tentang bagaimana para pelaku pesugihan harus memberikan sesuatu yang tak ternilai harganya. Dan Toto tahu, ia adalah sesuatu itu. Pagi-pagi, setelah sarapan, ibunya bergegas pergi lagi, seperti biasa. Seperti rutinitas baru mereka, ibunya pergi entah kemana, selalu dengan alasan yang samar. Toto mengamati ibunya dengan penuh curiga, merasakan ada jarak yang semakin jauh antara mereka. Ibunya tidak pernah menjelaskan kemana ia pergi, hanya sekadar mengatakan bahwa ia ada urusan penting. Toto, yang sudah tidak bisa tenang, memutuskan untuk mengikuti ibunya lagi. Ia tahu, jika ia ingin tahu apa yang terjadi, ia harus terus mengikuti setiap langkah ibunya, meskipun itu berbahaya. Sesuatu yang dalam hatinya mengatakan bahwa ini adalah langkah terakhirnya. Jika ia tidak menemukan jawaban sekarang, semuanya akan terlambat. Ia mengikuti ibunya dari belakang, menjaga jarak agar tidak terlihat. Ibunya berjalan cepat, menuju jalan yang sama seperti yang ia lalui beberapa hari yang lalu. Kali ini, Toto lebih hati-hati.
Ia tahu tempat yang akan mereka tuju. Tempat yang sudah sangat mengerikan dalam pikirannya. Ibunya berhenti di depan rumah besar yang sama, rumah dengan lampu yang redup dan suasana yang begitu sunyi. Pintu rumah itu terbuka seperti sebelumnya, dan pria tua itu muncul. Senyum di wajahnya tidak berubah, senyum yang selalu membuat Toto merinding. Ia merasa tubuhnya semakin berat, seolah-olah ada sesuatu yang menariknya kembali, agar ia tidak melangkah lebih jauh. Namun, rasa penasaran yang semakin besar membuatnya terus melangkah. Toto bersembunyi di balik sebuah pohon besar, mengamati dengan cemas. Ibunya masuk ke dalam rumah itu lagi, dan pria tua itu menutup pintu di belakangnya. Kali ini, Toto memutuskan untuk mendekat lebih jauh, bersembunyi di balik tembok yang memisahkan halaman depan dengan halaman belakang rumah itu. Ia bisa mendengar suara bisikan, suara ibunya yang berbicara dengan pria itu dalam bahasa yang tidak ia kenal. Toto merasa ada sesuatu yang sangat besar yang sedang terjadi. Ia tidak tahu harus bagaimana. Semua ini seperti mimpi buruk yang semakin nyata. Seperti sebuah jebakan yang tidak bisa ia hindari. Ia tahu bahwa ini adalah saatnya untuk memilih, terus bersembunyi, atau mengungkapkan segalanya, meskipun ia tahu risikonya bisa sangat besar. Namun, seketika itu juga, ia mendengar sesuatu yang membuat darahnya terasa beku. Ibunya menyebutkan namanya. Toto, dia akan menjadi bagian dari rencananya. Toto merinding. Ada rasa dingin yang menyelimuti tubuhnya. Ia terperangkap dalam kata-kata itu, kata-kata yang mengonfirmasi apa yang ia takutkan. Semua yang terjadi, rumah mereka, kekayaan mendadak, perubahan ibunya, semuanya menuju pada satu hal, dia, Toto, yang akan menjadi bagian dari pengorbanan itu. Toto berlari pulang dengan napas terengah-engah. Kepalanya pusing, jantungnya berdetak cepat, dan tubuhnya terasa lelah. Namun, ada satu hal yang terus menghantuinya, mengunci setiap langkahnya, kata-kata ibunya yang baru saja ia dengar. Ia masih tidak bisa percaya bahwa ibunya, orang yang selama ini ia cintai dan hormati, ternyata terlibat dalam sesuatu yang begitu gelap dan mengerikan. Di rumah, Toto langsung masuk ke kamarnya dan mengunci pintu. Ia duduk di tempat tidurnya, memegangi kepala yang terasa berat. Semua ini terlalu banyak untuk dipahami sekaligus. Ibunya, yang dulu selalu ia andalkan, sekarang menjadi sumber ketakutannya. Ia tidak tahu lagi harus bagaimana. Setiap detik terasa seperti hitungan mundur menuju sesuatu yang tak bisa ia hindari. Toto berusaha berpikir jernih. Ia harus punya rencana, meskipun itu sangat sulit. Ia tidak bisa terus hidup dalam ketakutan seperti ini. Jika ibunya benar-benar melakukan pesugihan dan ia menjadi bagian dari pengorbanan itu, maka ia harus keluar dari situasi ini. Namun, bagaimana caranya? Bagaimana ia bisa keluar dari jebakan yang sudah terpasang begitu rapat? Toto teringat tentang buku yang ia temukan di lemari ibunya. Buku itu berisi informasi tentang ritual pesugihan, dan satu hal yang ia ingat dengan jelas. Seorang anak harus menjadi tumbal untuk ibu yang terlibat dalam pesugihan tersebut. Toto tahu, jika ia tetap tinggal di rumah itu, ia akan menjadi korban. Ia harus melarikan diri. Tapi, untuk melarikan diri, ia harus tahu lebih banyak. Ia perlu mengetahui lebih dalam tentang apa yang sedang terjadi dan bagaimana ritual itu bekerja. Tanpa membuang waktu, Toto mengambil buku-buku ritual yang ada di bawah bantal. Ia membuka halaman-halaman yang sudah ia baca sebelumnya, mencari sesuatu yang bisa memberinya petunjuk lebih lanjut. Ada bagian dalam buku itu yang menyebutkan bahwa ritual pesugihan bisa terjadi hanya pada malam hari, di saat bulan purnama. Jadi, ini bukan hanya masalah waktu, ini adalah masalah kesempatan. Toto harus menemukan cara untuk menghindari ritual itu sebelum semuanya terlambat. Namun, semakin ia membaca, semakin ia merasa cemas. Tidak ada yang bisa menjamin bahwa ia bisa selamat jika ritual itu sudah dimulai. Bahkan jika ia melarikan diri sekarang, apakah itu akan cukup? Bukankah mereka bisa menemukannya lagi? Apakah tidak ada yang bisa menghentikan mereka? Pikiran-pikiran ini terus menghantui Toto, membuatnya semakin gelisah.
Saat itu, tiba-tiba ada suara ketukan di pintu kamarnya. Toto terkejut, cepat-cepat menutup buku itu dan meletakkannya di bawah bantal lagi. Ibunya berdiri di ambang pintu, matanya menatapnya dengan tatapan yang penuh arti. "Apa yang kamu lakukan di sini, Toto?" tanya ibunya dengan suara yang lembut, namun ada sesuatu yang membuat Toto merasa aneh. Suaranya terasa seperti mengancam. Toto tidak bisa menjawab. Ia hanya menatap ibunya, berusaha tidak menunjukkan betapa takutnya ia. "Tidak ada, Bu. Cuma sedang istirahat," jawabnya, berusaha terdengar biasa saja. Ibunya tersenyum tipis. Senyum yang tidak ia kenal. "Kamu harus lebih hati-hati, Nak. Kadang, ada hal-hal yang tidak bisa kamu mengerti, dan kadang, itu lebih baik kalau kamu tidak tahu." Toto merasa darahnya membeku. Ada sesuatu dalam kata-kata ibunya yang terdengar sangat tidak biasa. Seakan-akan, ibunya tahu bahwa ia sudah menemukan kebenaran. Sesuatu yang menegangkan merayapi tubuh Toto, membuatnya semakin yakin bahwa waktunya sudah sangat dekat. Jika ia tidak melakukan sesuatu sekarang, ia mungkin tidak akan punya kesempatan lagi. "Ibu," kata Toto pelan, hampir tak terdengar. Ia merasa suaranya tertahan di tenggorokan. "Kenapa ibu melakukan ini?" Pertanyaannya keluar begitu saja, tanpa bisa ia tahan lagi. Siti menatapnya, wajahnya tidak menunjukkan perasaan apapun. "Semua ini untuk kita, Toto. Untuk kehidupan yang lebih baik. Kamu tidak akan mengerti sekarang, tapi nanti kamu akan tahu. Semua yang ibu lakukan adalah demi kebahagiaan kita." Toto merasa matanya mulai berair. Ia tahu jawaban itu tidak bisa membuatnya tenang. Tidak ada kebahagiaan yang bisa ia rasakan jika ia tahu bahwa ibunya rela mengorbankan anaknya demi kekayaan. Semua ini tidak benar. Dan ia harus keluar dari sini. "Tapi, Bu, apa ibu tidak tahu apa yang bisa terjadi jika ini terus berlanjut? Apa ibu tidak takut?" Toto mulai menangis. Rasa takutnya semakin mendalam. Ia tidak tahu bagaimana caranya mengubah keadaan ini, tapi ia tahu bahwa ia harus mencoba. Ibunya terdiam sejenak, seolah memikirkan kata-kata Toto. Kemudian, dengan suara yang sangat pelan, Siti berkata, "Kadang, kita harus mengorbankan sesuatu untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Semua ini sudah ditentukan. Tidak ada jalan keluar, Toto." Toto merasa seolah tubuhnya terjatuh ke dalam jurang yang sangat dalam. Semua harapannya untuk bisa kembali hidup normal, untuk bisa kembali bersama ibunya seperti dulu, hancur begitu saja. Ia tidak bisa menerima kenyataan ini. Tidak bisa menerima bahwa ia hanya dianggap sebagai sebuah pengorbanan untuk memenuhi keinginan ibunya. Ibunya melangkah mundur, seolah ingin meninggalkan Toto sendiri. "Jangan khawatir, Nak. Semua ini hanya sementara. Kamu akan mengerti suatu saat nanti," katanya, sebelum menutup pintu dengan perlahan. Toto duduk di atas tempat tidurnya, tubuhnya terasa lemas. Tangannya gemetar, hatinya semakin hancur. Ia tahu bahwa ini bukanlah akhir dari cerita. Ini baru permulaan dari perjalanan yang jauh lebih gelap. Dan ia hanya punya satu pilihan, melarikan diri atau menjadi bagian dari ritual yang sudah ditentukan untuknya. Tapi ia tahu, waktu yang ia miliki sangat sedikit. Dan apapun yang terjadi, ia harus segera bertindak. Toto terbangun di tengah malam, dengan keringat dingin membasahi tubuhnya. Matanya terbelalak, dan perasaan cemas yang tidak bisa ia ungkapkan merayapi seluruh tubuhnya. Beberapa kali ia memejamkan mata, berharap ini semua hanya mimpi buruk. Namun, bayangan gelap yang muncul dalam pikirannya tidak bisa ia singkirkan begitu saja. Ibunya, pesugihan, tumbal, semua hal itu seperti terjerat dalam benaknya, membelitnya hingga ia tidak bisa bernapas dengan tenang. Sudah beberapa hari sejak percakapan terakhirnya dengan ibunya. Setelah itu, semuanya seolah berjalan seperti biasa, namun ia tahu itu tidak mungkin. Ada sesuatu yang sangat salah, dan perasaan itu semakin menguat seiring berjalannya waktu. Malam itu, ketika semua orang di rumah sudah terlelap, Toto keluar dari kamarnya.
Ia berjalan pelan-pelan ke halaman belakang, menuju tempat yang selama ini ia hindari, sudut belakang rumah. Di sana, ia merasa ada yang aneh. Sesuatu yang tersembunyi, yang membuatnya merasa sangat takut. Bayangan kuburan-kuburan kecil yang ia temui beberapa hari lalu di belakang rumah itu terbayang jelas dalam ingatannya. Setiap detik semakin memperjelas satu hal, sesuatu yang sangat mengerikan sedang terjadi di rumah itu. Dengan hati-hati, Toto melangkah lebih dekat. Ia membawa senter kecil, cahaya temaramnya menyapu tanah yang basah. Suasana malam terasa begitu sunyi, hanya terdengar suara jangkrik dan hembusan angin yang merayap. Ketika sampai di sudut halaman, ia berhenti. Ada sesuatu di sana yang membuatnya terdiam. Di bawah cahaya senter, ia melihat tanah yang sudah digali. Beberapa batu nisan yang tergeletak dengan acak di atasnya. Namun, ada yang lebih mengejutkan. Di salah satu kuburan kecil itu, ia bisa melihat bentuk tubuh yang tertutup kain putih, seperti sedang tertidur. Toto merasa tubuhnya bergetar. Ia merasa perutnya mulai mual. Apa yang dilihatnya bukan hanya kuburan. Itu adalah bukti bahwa ritual yang sedang berlangsung bukanlah cerita kosong. Ada orang lain yang sudah menjadi bagian dari ritual itu, dan mungkin, ibunya sudah melibatkan mereka. Ia merasa ingin lari, meninggalkan semuanya, tapi kakinya terasa kaku. Ia tidak tahu harus berbuat apa. Semua yang ia lihat, semua yang ia rasakan, begitu nyata dan mengerikan. Kuburan-kuburan itu, semuanya menunjukkan bahwa ritual pesugihan ini sudah berlangsung cukup lama. Dan ia, sebagai anak ibunya, pasti akan menjadi bagian dari itu jika ia tidak bertindak segera. Toto melangkah mundur, berusaha kembali ke rumah dengan langkah yang cepat. Ia ingin berteriak, ingin mengungkapkan semuanya kepada ibunya, tapi ia tahu bahwa itu mungkin tidak akan mengubah apa-apa. Ibunya sudah terperangkap dalam sesuatu yang lebih besar. Dan, mungkin, jika Toto berteriak, ia akan menjadi bagian dari ritual itu lebih cepat dari yang ia bayangkan. Ketika ia kembali ke kamarnya, ia duduk dengan tubuh yang gemetar. Kepalanya dipenuhi berbagai pertanyaan yang tak terjawab. Kenapa ibunya bisa sampai sejauh ini? Apakah tidak ada jalan keluar? Apa yang harus ia lakukan untuk menghentikan semua ini? Saat itu, ia teringat sesuatu. Ibunya tidak pernah bercerita lebih banyak tentang proses ritual pesugihan, namun ada satu hal yang sangat ia ingat, setiap ritual harus dilakukan dengan sangat hati-hati, dan hanya pada waktu-waktu tertentu. Ia ingat bahwa buku itu menyebutkan tentang bulan purnama. Malam ini adalah malam bulan purnama. Toto menatap langit melalui jendela kamarnya. Bulan purnama bersinar terang, menggantung di langit yang gelap. Itu adalah malam yang ditunggu-tunggu oleh ibunya. Malam yang bisa mengubah segalanya. Jika ritual ini benar-benar terjadi malam ini, maka tidak ada lagi waktu untuk menunggu. Toto harus bertindak sekarang. Ia tidak bisa berdiam diri lagi. Ia harus menghentikan ritual ini, meskipun ia tahu risikonya besar. Tapi, apa lagi yang bisa ia lakukan? Jika ia terus menunggu, itu hanya akan mempercepat semuanya. Ibunya mungkin sudah mempersiapkan segala sesuatunya, dan jika ritual itu berhasil, maka tidak ada yang bisa menyelamatkannya. Dengan tekad yang bulat, Toto memutuskan untuk mencari tahu lebih lanjut. Ia harus tahu apa yang akan terjadi malam ini, dan bagaimana caranya menghindari takdir yang sudah ditentukan untuknya. Ia harus pergi ke tempat yang selama ini dihindari, tempat yang selama ini menjadi bagian dari misteri yang mengelilingi rumah mereka. Namun, sebelum ia keluar, ia mendengar suara langkah kaki di luar pintu. Suara itu sangat dekat, dan Toto merasa jantungnya berdetak semakin kencang. Apakah itu ibunya? Ataukah seseorang yang lain? Ia merasa tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Semua yang ia lakukan terasa sia-sia, seperti ada kekuatan yang lebih besar yang mengendalikan nasibnya. Toto melangkah pelan menuju pintu, dan membuka sedikit celah untuk melihat siapa yang ada di luar. Ternyata, ibunya sedang berdiri di sana, dengan wajah yang kosong, seperti sedang menunggu sesuatu. Toto bisa merasakan udara malam yang dingin, dan dalam tatapan ibunya,
ia bisa merasakan bahwa malam ini adalah malam yang sangat berbeda. "Bu," kata Toto dengan suara gemetar. Ia tidak tahu harus mengatakan apa. Ia hanya ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi. "Apa yang ibu lakukan? Apa yang ibu rencanakan?" Ibunya tidak menjawab. Ia hanya berdiri di sana, matanya yang kosong menatap Toto dengan penuh arti. "Toto, malam ini adalah malam yang sangat penting. Kamu tidak akan mengerti sekarang, tapi kamu akan tahu nanti," ujar ibunya pelan, suaranya terdengar sangat datar, tidak ada emosi di sana. Toto merasa tubuhnya semakin lemas. Semua yang ia takutkan semakin dekat. Malam ini bukanlah malam biasa. Ini adalah malam yang akan menentukan segalanya, malam yang akan mengubah hidupnya untuk selamanya. Ibunya melangkah pergi tanpa berkata apa-apa lagi, meninggalkan Toto yang masih berdiri di ambang pintu, bingung dan terjebak dalam ketakutannya. Kini, ia tahu bahwa waktu sudah habis. Tidak ada lagi yang bisa ia lakukan selain menghadapi kenyataan yang sangat menakutkan itu. Toto tidak bisa tidur. Di luar, suara malam semakin mencekam. Angin berhembus keras, menyapu daun-daun yang bergoyang di halaman rumah. Sesekali, suara kucing liar melolong, namun tidak ada satupun suara yang lebih keras dari detakan jantungnya yang tak teratur. Dia tahu, malam ini adalah malam yang menentukan. Dia memandang jendela kamarnya, di luar sana bulan purnama bersinar terang, seolah memberi pertanda bahwa waktu sudah tiba. Waktu yang selama ini ia takutkan, yang ia coba hindari. Semua yang ia lihat dan alami belakangan ini, mulai dari kekayaan ibunya yang datang tiba-tiba hingga penemuan kuburan-kuburan di halaman belakang rumah, semuanya mengarah pada satu hal, ritual pesugihan yang tak bisa dielakkan. Toto bangkit dari tempat tidurnya dan berjalan menuju lemari. Di sana, ia mengambil buku yang sudah ia sembunyikan di bawah bantal. Buku itu adalah satu-satunya petunjuk yang bisa ia andalkan untuk memahami ritual ini lebih jauh. Dengan hati-hati, ia membuka halaman-halaman yang sudah terbekas jari-jarinya, mencatat setiap kata yang bisa memberinya sedikit kejelasan. Seorang ibu yang memilih jalan pesugihan harus siap dengan konsekuensi. Sesuatu yang berharga harus dikorbankan. Toto membaca kalimat itu berulang kali. Ia sudah tidak bisa lagi menyangkal bahwa dirinya adalah bagian dari konsekuensi itu. Ia, sebagai anak, sudah menjadi harga yang harus dibayar untuk mendapatkan kekayaan. Dan malam ini, dengan bulan purnama yang menggantung tinggi di langit, ibunya akan melakukan ritual itu. Ia menggigit bibirnya. Tidak ada pilihan lain selain melarikan diri. Toto tahu, jika ia tetap di rumah, ia akan menjadi tumbal. Tapi ia juga tahu, kabur tidak akan semudah itu. Ia tidak bisa melarikan diri begitu saja, apalagi jika ibunya sudah tahu rencananya. Langkah-langkah kaki ibunya yang pelan tiba-tiba terdengar dari luar pintu. Toto terdiam. Suara itu tidak bisa ia abaikan. Ibunya sedang mendekat. Apa yang akan terjadi jika ia menemui ibunya sekarang? Apa yang bisa ia katakan? Mungkinkah ia bisa mengubah takdirnya? Toto menatap pintu kamar yang tertutup rapat. Semua keputusan itu terasa sangat berat. Satu sisi, ia ingin menghadapinya, mencari tahu lebih jauh apa yang sebenarnya terjadi. Namun, di sisi lain, ketakutan menguasai dirinya. Takut akan apa yang akan ia temui di luar sana. Pintu kamar terbuka perlahan. Ibunya muncul di ambang pintu, wajahnya terlihat tenang. Seperti biasa, tak ada tanda-tanda bahwa ada sesuatu yang aneh. Tetapi, Toto bisa merasakan, ada sesuatu yang berbeda dalam tatapan ibunya. Mata ibunya yang tajam seolah bisa menembus hatinya, membuatnya merasa seperti dihakimi. "Toto," suara ibunya terdengar lirih, hampir seperti bisikan. "Jangan lari. Kamu tidak akan bisa pergi jauh. Ini adalah jalan yang sudah kita pilih." Toto merasa tubuhnya menegang. Kata-kata ibunya seperti cambuk yang menyentuh langsung jantungnya. Tidak ada tempat lagi untuk bersembunyi. Ia tahu ibunya sudah terjerat dalam pesugihan ini, dan itu berarti, ia juga terjerat. "Ibu," Toto mencoba berbicara, namun kata-katanya terhenti di tenggorokan.
Ia tidak tahu bagaimana mengungkapkan perasaannya. Hati kecilnya berkata bahwa ia harus melawan, namun, mulutnya seperti terkunci. Ibunya melangkah lebih dekat. Langkahnya tenang, namun setiap langkah itu terasa seperti ancaman yang semakin mendekat. Aku tahu kamu tahu, Toto. Tapi ini sudah tidak bisa dibatalkan. Malam ini, ritual itu akan selesai. Toto mundur selangkah. Ibu, tolong, jangan lakukan ini. Saya tidak mau menjadi bagian dari semua ini. Tidak ada kebahagiaan di balik pengorbanan seperti itu. Ibunya hanya tersenyum. Senyum yang tidak menyentuh mata. Senyum yang kosong. Kamu belum mengerti, Nak. Semua yang ibu lakukan adalah demi masa depan kita. Apa yang akan terjadi malam ini, kamu akan mengerti setelahnya. Toto merasa sesuatu yang sangat aneh. Perasaan bahwa ibunya bukanlah orang yang sama lagi. Ada sisi dari ibunya yang sudah hilang, digantikan oleh sosok yang lebih dingin, lebih keras, dan lebih terikat pada kekayaan yang sudah mereka dapatkan. Toto bisa merasakan bahwa ibunya tidak lagi melihatnya sebagai anak, tetapi sebagai bagian dari rencana besar yang sudah ditentukan. Toto tahu ia tidak bisa tinggal di sana lebih lama lagi. Ia harus keluar. Tetapi, keluar berarti menghadapi kenyataan bahwa ibunya tidak akan membiarkannya pergi begitu saja. Ibunya pasti sudah siap dengan semua konsekuensinya, dan Toto, dalam posisi ini, hanya memiliki satu jalan, melarikan diri, apapun risikonya. Toto, ibunya memanggilnya dengan suara lembut, namun di balik kelembutan itu ada sesuatu yang mengintimidasi. Kamu tidak bisa menghindari takdir. Kami sudah melewati banyak hal, Nak. Ibu sudah berjanji pada diri sendiri untuk tidak mundur. Toto tidak bisa berkata-kata lagi. Ia hanya menatap ibunya dengan tatapan kosong, merasa seolah-olah dunia sekitarnya tiba-tiba menjadi gelap. Tidak ada jalan keluar yang jelas. Tidak ada cara untuk mengubah keputusan yang sudah diambil. Semuanya sudah ditentukan. Dengan langkah perlahan, Toto berbalik dan melangkah menuju jendela. Ia bisa melihat bayangan di luar, bulan purnama yang bersinar terang, seolah memberi petunjuk tentang takdir yang akan segera tiba. Tak ada pilihan lain, ia harus bertindak cepat. Tapi apa yang bisa ia lakukan? Sementara ibunya berada di sana, menunggu ritual yang akan segera dimulai. Sebelum ia bisa berpikir lebih lanjut, ia mendengar suara langkah kaki yang semakin dekat, dan suara pintu yang mulai terbuka lagi. Kali ini, Toto tahu, waktunya sudah hampir habis. Toto berdiri di samping jendela, matanya tertuju pada bulan purnama yang tergantung tinggi di langit malam. Cahaya putihnya yang terang terasa berbeda malam ini, seolah bulan itu menyaksikan semua yang sedang terjadi di rumah ini. Ada rasa hampa yang mendalam menguasai dirinya. Apa yang terjadi malam ini akan mengubah hidupnya selamanya. Ibunya sudah tidak di kamarnya. Sejak tadi malam, dia seperti menghilang begitu saja. Toto tidak bisa menemukannya, meskipun ia sudah mencari setiap sudut rumah. Kemana ibunya pergi? Apakah ritual itu sudah dimulai? Dalam pikirannya, semua pertanyaan itu berputar-putar tanpa henti. Toto merasa seolah-olah rumah itu bukan lagi tempat yang aman. Semua yang dulunya terasa biasa, kini berubah menjadi sebuah penjara. Setiap detik, perasaan terancam semakin kuat. Dan meskipun dia berusaha untuk mengerti, untuk menerima kenyataan bahwa pesugihan ini adalah takdir yang tidak bisa dihindari, hatinya menolak. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar di luar pintu kamar. Langkah itu terasa begitu pasti, begitu terarah. Toto tahu itu bukan langkah ibunya. Itu langkah seseorang yang tidak dia kenal. Perlahan, pintu kamarnya terbuka dengan sendirinya. Seorang pria bertubuh besar, mengenakan pakaian gelap, berdiri di ambang pintu. Toto terperanjat. Sebelum sempat bertanya, pria itu melangkah masuk tanpa permisi. Wajahnya tertutup bayangan, namun matanya tajam, penuh perhitungan. "Kamu harus datang sekarang," kata pria itu dengan suara berat dan dalam. Toto mundur sedikit. "Siapa kamu? Apa yang kamu inginkan?" Pria itu tidak menjawab.
Matanya hanya menatap Toto dengan tajam, lalu dia melangkah lebih dekat. Tidak ada waktu lagi. Kamu sudah tahu apa yang harus kamu lakukan. Ikuti aku. Hati Toto berdebar kencang. Ia bisa merasakan sesuatu yang buruk sedang terjadi. Pria ini jelas bukan orang biasa. Bahkan, cara berbicaranya begitu tegas dan penuh ancaman. Toto merasa dirinya terjebak dalam sebuah rencana besar yang tak bisa ia kendalikan. Apa yang sedang terjadi? Tanya Toto, suaranya bergetar. Semua sudah disiapkan. Ibumu sudah menunggu di tempatnya, jawab pria itu singkat, sebelum melangkah ke arah pintu. Ayo, jangan buang-buang waktu. Toto merasa tubuhnya kaku. Apa yang dimaksud pria itu dengan menunggu di tempatnya? Apa yang sebenarnya terjadi pada ibunya? Apakah ritual itu benar-benar dimulai? Semua pertanyaan itu mengacaukan pikirannya. Tapi satu hal yang pasti, ia tidak bisa tinggal diam. Dengan langkah berat, Toto mengikuti pria itu keluar dari kamar. Setiap langkah terasa semakin berat. Ia berusaha mencari jalan keluar, tapi ia tahu bahwa kabur bukanlah pilihan. Rumah ini seakan-akan mengunci langkahnya, membawanya menuju takdir yang sudah ditentukan. Saat mereka sampai di luar, udara malam terasa begitu dingin. Suara angin yang berhembus seperti mengingatkan Toto akan sesuatu yang lebih mengerikan. Ketegangan di udara semakin terasa. Sesekali, suara-suara aneh terdengar di kejauhan, membuat bulu kuduk Toto meremang. Pria itu tidak berhenti. Ia terus berjalan, dan Toto merasa semakin dekat dengan sesuatu yang ia tidak ingin temui. Tak lama kemudian, mereka tiba di halaman belakang rumah, di tempat yang selama ini ia hindari. Di sana, Toto bisa melihat cahaya lilin yang berkelap-kelip di antara pepohonan, menciptakan bayangan-bayangan yang menari-nari. Di tengah halaman, sebuah altar sederhana berdiri, dikelilingi oleh sesajen dan barang-barang yang terlihat asing baginya. Ibunya berdiri di dekat altar itu, mengenakan pakaian serba hitam, wajahnya tertegun seperti sedang menunggu sesuatu. Di belakangnya, sebuah lukisan besar menggantung di dinding, menggambarkan sosok pria berjubah dengan mata yang menakutkan. Ibu, Toto berbisik, suaranya hampir tidak terdengar. Ibunya tidak menoleh. Ia berdiri tegak, wajahnya kosong. Hanya ada ketenangan yang tidak biasa di sana. Tiba-tiba, Toto merasa jantungnya berhenti sejenak. Ia menyadari bahwa ini bukan lagi ibunya yang ia kenal. Ibu yang dulu penuh kasih, yang selalu melindunginya, kini telah berubah menjadi sosok yang asing. Ibu, kenapa? Toto melangkah mendekat, suara gemetar. Kenapa kamu lakukan ini? Kenapa harus aku? Ibunya akhirnya menoleh. Ada keheningan yang aneh sebelum ibunya berbicara. Toto, ini bukan pilihan ibu. Ini adalah jalan yang harus dilalui. Semua sudah dipersiapkan. Kamu akan mengerti nanti. Toto merasa matanya semakin berat. Keputusannya untuk melarikan diri terasa semakin tidak mungkin. Tak ada lagi pilihan. Ibunya sudah terperangkap dalam dunia ini, dunia yang jauh lebih gelap daripada yang bisa ia bayangkan. Pria yang membawanya ke tempat itu menatapnya dengan tatapan kosong. Waktunya sudah tiba. Tidak ada yang bisa mengubahnya sekarang. Ikutlah dengan ibumu. Tak ada jalan lain. Toto ingin berteriak, ingin melawan, tetapi ia tahu itu sia-sia. Suasana di sekitar altar itu terasa semakin tegang. Sesuatu yang mengerikan sedang terjadi di sana, dan ia tidak bisa melawan. Ibunya mulai melangkah ke altar, sementara pria itu mengawasi mereka dari belakang. Langkah-langkah ibunya terasa begitu pasti, seperti seseorang yang sudah sepenuhnya menyerahkan diri kepada takdir. Toto merasa jantungnya semakin berdetak kencang, tubuhnya hampir tidak bisa bergerak. Ibu, Toto sekali lagi mencoba memanggilnya, tetapi suara itu tenggelam dalam kesunyian yang mencekam. Tidak ada yang menjawab. Ibunya terus berjalan menuju altar, dan Toto hanya bisa mengikuti langkahnya dengan perasaan hampa. Ini adalah jalan yang sudah ditentukan, jalan yang tidak bisa ia hindari. Semua yang terjadi malam ini adalah akibat dari keputusan-keputusan yang diambil jauh sebelum ia dilahirkan.
Kini, Toto tahu satu hal, malam ini adalah malam yang menentukannya. Takdir yang selama ini ia hindari, kini sudah berada di hadapannya. Toto berdiri di belakang altar, matanya terus memandangi ibunya yang kini berdiri tegak di depannya. Tubuhnya terasa kaku, seolah-olah ada kekuatan yang mengikat setiap gerakannya. Semua yang terjadi malam ini terasa seperti mimpi buruk yang tak kunjung berakhir. Ia ingin berteriak, ingin melawan, tetapi mulutnya terkatup rapat. Ada ketakutan yang begitu mendalam yang menguasainya. Ibunya, yang dulu adalah sosok yang ia cintai dan percayai sepenuh hati, kini terasa sangat jauh. Wajah ibunya yang tenang itu menatap altar dengan penuh kekhusyukan, seakan-akan tidak ada apapun di dunia ini selain ritual yang sudah diatur. Toto bisa merasakan hawa yang berbeda malam ini. Ada sesuatu yang mengerikan, sesuatu yang tak bisa ia jelaskan, mengalir di udara sekitar mereka. Pria yang membawanya ke tempat itu berdiri di samping altar, mengamati dengan diam. Tak ada ekspresi di wajahnya, hanya mata yang tajam, yang seakan menunggu sesuatu yang sangat penting. Begitu penting, bahkan nyawa manusia tampaknya tak berarti di hadapan mereka. Semua perasaan yang dulu ia miliki tentang rumah ini, tentang ibunya, kini berubah menjadi bayangan yang samar. Toto merasakan kepalanya pening, matanya berkunang-kunang. Seperti ada suara berbisik di dalam dirinya, suara yang ingin membuatnya berpikir bahwa ini adalah satu-satunya jalan yang bisa diambil. Tapi ia tahu, itu bukan suara hatinya. Itu suara dari sesuatu yang jauh lebih gelap. Ibunya memegang sebuah pisau kecil yang terbuat dari logam berkilat, dan dengan tangan yang sangat tenang, ia mulai menyiapkan sesuatu di atas altar. Toto tidak tahu harus bagaimana. Ia merasa ada dinding tak terlihat yang membatasi dirinya, yang membuatnya terperangkap di dalam situasi ini. Ia ingin lari, tapi di setiap sudut rumah ini, di setiap langkah yang ia ambil, ada sesuatu yang menghalangi. Sesuatu yang lebih kuat dari apapun yang ia ketahui. "Ibu, apa yang akan terjadi?" Suara Toto bergetar. Ia berusaha berbicara, mencoba untuk menemukan secercah harapan, tetapi ia tahu bahwa harapan itu sudah lama hilang. Ibunya tidak menoleh. "Sudah waktunya," jawabnya pelan. "Kekayaan ini, semua yang kita miliki, harus dibayar. Kamu tahu itu, Toto. Kamu tahu bahwa ini adalah takdir yang tak bisa dihindari." Toto merasa dunia sekitarnya menjadi semakin sempit. Kata-kata ibunya terasa seperti beban yang tak tertahankan, sebuah pengakuan bahwa apa yang selama ini ia anggap sebagai hidup normal hanyalah ilusi belaka. Ibunya sudah terjerat dalam dunia yang gelap, dan Toto, sebagai anaknya, kini harus membayar harga yang sangat mahal. Namun, ada satu hal yang masih membuatnya bertahan, sebuah perasaan bahwa ini belum berakhir. Ia belum sepenuhnya terjerat dalam permainan ini. Di dalam dirinya, ada sisa-sisa kekuatan yang belum padam, kekuatan untuk melawan, meskipun itu terasa hampir mustahil. Ibunya mengangkat pisau, lalu menggenggamnya erat-erat. Wajahnya tampak begitu tenang, seolah-olah ini adalah bagian dari kehidupan yang sudah dipilihnya. Tak ada penyesalan, tak ada keraguan. Hanya ada ketenangan yang menakutkan. Toto merasa seolah-olah jantungnya berhenti berdetak. Tubuhnya terasa dingin, seakan ada sesuatu yang merasuk ke dalam dirinya. Ia bisa merasakan tekanan yang begitu kuat, seolah-olah seluruh dunia berputar terlalu cepat, dan ia tidak bisa mengendalikannya. "Jangan," kata Toto dengan suara yang hampir tidak terdengar, suara yang teredam oleh kepanikan yang membelenggunya. "Jangan lakukan ini, Ibu. Tolong." Ibunya menoleh perlahan. Wajahnya kosong, seperti tidak ada lagi perasaan di dalam diri perempuan itu. "Ini adalah pilihan kita, Toto. Ibu sudah tidak bisa kembali. Kamu harus menerimanya. Kamu adalah harga yang harus dibayar." Air mata Toto jatuh begitu saja. Ia merasa hancur. Semua kenangan indah tentang ibunya, tentang kehidupan mereka yang sederhana, kini hancur berkeping-keping. Tidak ada lagi yang tersisa selain kegelapan yang datang perlahan-lahan menutupi segalanya. Saat itu, pria besar yang berdiri di samping altar itu maju.
Ia mendekati Toto dengan langkah yang mantap, seolah-olah segala yang terjadi sudah direncanakan. Ikutlah dengan ibumu. Ini sudah waktunya. Tidak ada jalan lain. Toto mundur, tubuhnya terdesak oleh pria itu. Hatinya berdegup kencang. Ia ingin berteriak, ingin lari, tetapi ia tahu itu sudah tidak ada gunanya. Ketika seluruh hidupnya terancam oleh pilihan yang tak bisa ia hindari, ia merasa kosong. Dunia yang dulu ia kenal, dunia yang penuh kasih sayang, kini berubah menjadi malam yang pekat dan mencekam. Ibunya kembali mengangkat pisau itu. Ia memandang Toto sekali lagi, dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, Toto melihat sesuatu yang samar di mata ibunya. Mungkin, hanya mungkin, ada sedikit penyesalan di sana. Tapi itu sudah terlambat. Tak ada lagi yang bisa diselamatkan. Dengan tangan yang mulai gemetar, ibunya menurunkan pisau ke arah tubuh Toto. Wajah ibunya tak terlihat bingung, hanya tenang. Semua yang terjadi sudah diputuskan. Tidak ada lagi yang bisa mereka lakukan untuk mengubahnya. Namun, saat pisau itu hampir menyentuh tubuh Toto, tiba-tiba, suara keras terdengar dari luar. Suara yang menggetarkan seluruh rumah. Suara yang membuat semua orang terhenti sejenak. Suara itu seperti suara alam yang meronta, atau suara kekuatan yang lebih besar dari apapun yang ada di dunia ini. Apa yang terjadi? Toto terkejut. Semua orang di sekitarnya terdiam, tidak tahu apa yang sedang terjadi. Itu adalah suara yang sangat asing, suara yang menggetarkan segenap jiwa, seperti tanda dari dunia lain. Apa itu? Di luar sana, cahaya bulan tiba-tiba memudar. Dan, seiring dengan suara itu, bayangan-bayangan gelap mulai bergerak perlahan menuju rumah itu. Tiba-tiba, semuanya terasa sangat berbeda. Seperti dunia yang sedang berubah, seperti semua yang mereka kenal sudah tidak lagi ada. Toto merasakan sesuatu yang aneh di dalam dirinya. Apakah itu harapan? Atau hanya ilusi belaka? Apapun itu, ia tahu bahwa malam ini belum berakhir. Suara itu terus bergema, semakin lama semakin kuat. Bukan suara angin atau gemuruh hujan. Ini suara yang lebih dalam, lebih berat, seperti suara alam yang sedang meruntuhkan sesuatu yang besar dan tak terhindarkan. Toto menatap sekeliling dengan mata yang terbuka lebar. Hatinya berdegup kencang, penuh kecemasan dan kebingungan. Ia bisa merasakan sesuatu yang tak terduga akan terjadi malam ini. Ibunya berdiri diam di depannya, matanya tidak bergerak, wajahnya tetap kosong seperti batu. Pisau kecil di tangannya masih terangkat tinggi. Namun kini, ia tampak terganggu, seperti ada yang mengusik konsentrasi ritual itu. Sekilas, di wajah ibunya, Toto bisa melihat kebingungannya. Itu adalah ekspresi yang tidak pernah ia lihat sebelumnya. "Kenapa?" bisik Toto, meskipun kata-katanya hampir tenggelam dalam kebisingan suara yang datang dari luar. "Ibu, kenapa?" Ibunya terdiam. Matanya tidak berpaling, tetapi ia seperti berjuang dengan dirinya sendiri. Seketika, pria besar yang berdiri di samping altar itu bergerak cepat, menahan lengan ibunya yang masih memegang pisau. Ada ketegangan yang langsung memenuhi ruangan. "Sudah terlambat," kata pria itu dengan suara serak, seperti mengingatkan diri sendiri. "Semua sudah ditentukan. Kami harus segera menyelesaikannya." Toto merasa matanya berkabut. Ia tidak tahu lagi apa yang sedang terjadi, apa yang ia hadapi. Apa suara itu? Apa yang sedang mengganggu ritual yang sudah dipersiapkan selama ini? Ia memandang ke arah pintu belakang rumah yang terbuka lebar. Cahaya dari luar semakin terang, seakan menembus dinding-dinding rumah ini, dan sesuatu yang aneh terlihat di luar sana. Tanpa sadar, Toto melangkah mundur, menjauh dari altar, menjauh dari ibunya, dan menjauh dari pria besar itu. Ia merasa ada sesuatu yang menarik dirinya, sebuah kekuatan yang mengalir dari luar, seolah-olah dunia ini sudah tidak lagi berada di tangan manusia. "Toto," suara ibunya terdengar lemah, bahkan lebih lemah dari sebelumnya. "Tolong, kamu harus mengerti. Ini untuk kita, untukmu." Toto hanya bisa menatapnya dengan perasaan yang bercampur aduk. Ibunya, yang dulunya penuh kasih,
kini sudah berubah menjadi sosok yang begitu jam. Tidak ada lagi kehangatan di matanya. Semua itu hilang seiring berjalannya waktu, bersama dengan kekayaan yang datang begitu cepat dan mengubah segalanya. Tapi suara itu, suara yang menggema di luar sana, suara yang semakin mendekat. Itu bukan hanya suara alam. Itu adalah suara yang penuh amarah, suara yang memanggil sesuatu yang lebih besar dari sekadar manusia atau makhluk hidup. Suara itu seperti panggilan yang datang dari alam lain, dari dunia yang tidak dikenal. Suara itu membuat Toto merinding. Itu adalah suara yang memberi perasaan bahwa tak ada yang bisa mengubah apa yang sudah terjadi. Tiba-tiba, bumi bergetar. Guncangan yang begitu kuat membuat dinding-dinding rumah berderak. Lilin-lilin yang ada di sekitar altar hampir padam, dan bayangan-bayangan aneh mulai melayang di udara. Toto hampir terjatuh karena guncangan itu. Ia memegang erat sebuah tiang di dekat altar, merasa bumi di bawahnya mulai terbelah. Pria besar itu berteriak, mencoba menenangkan dirinya. "Ini salah. Tidak seharusnya seperti ini," kata pria itu dengan suara panik. "Kita tidak bisa menghentikannya sekarang." Toto tidak tahu apa yang sedang terjadi, tetapi satu hal yang pasti, segalanya berubah dalam sekejap. Rumah ini bukan lagi tempat yang ia kenal. Semuanya terasa semakin asing dan penuh ancaman. Ada sesuatu yang mengalir di udara, sesuatu yang menuntut pembalasan. Akhirnya, ia memalingkan wajahnya ke arah luar. Cahaya yang datang dari luar semakin terang, semakin membutakan. Toto bisa melihat bayangan besar yang bergerak cepat di luar, sebuah sosok yang sepertinya sedang mendekat ke rumah mereka. Lalu, tiba-tiba, sosok itu muncul dari balik bayang-bayang. Sesosok makhluk yang tinggi besar, dengan tubuh yang dipenuhi oleh cahaya gelap. Itu bukan manusia. Itu lebih seperti entitas dari dunia lain, dari tempat yang lebih gelap dan lebih menakutkan. Sosok itu bergerak dengan cepat, memecah kegelapan di sekitarnya. Tidak ada suara langkah kaki, hanya suara angin yang berdesir begitu cepat, membawa hawa dingin yang menusuk. Makhluk itu berhenti di ambang pintu, memandang ke dalam rumah dengan mata yang bercahaya merah. Mata itu tajam, seakan bisa melihat langsung ke dalam hati setiap orang yang ada di sana. Toto terperangah. Ini bukan bagian dari ritual. Ini lebih dari sekadar pesugihan. Ini adalah sesuatu yang lebih besar dari sekadar manusia dan takdir. Sesuatu yang sudah jauh melampaui apapun yang ia ketahui. "Ibu," Toto berbisik. "Apa itu? Apa yang terjadi?" Ibunya, yang sebelumnya terlihat tenang, kini tampak ketakutan. Wajahnya berubah pucat. Ia mundur, seolah menghindar dari sosok itu. "Tidak, bukan ini yang kita inginkan," kata ibunya dengan suara gemetar. Pria besar itu juga mundur, melangkah mundur beberapa langkah, matanya penuh rasa takut. "Kita tidak bisa mengendalikannya lagi," katanya, suaranya hampir berbisik. "Kekuatan ini lebih besar dari apapun yang bisa kita bayangkan." Makhluk itu melangkah maju, dan dengan setiap langkahnya, udara di sekitar mereka semakin dingin. Rasanya seperti ada kekuatan yang menarik seluruh kehidupan, menghisap semua yang ada. Makhluk itu tidak berbicara, tidak mengeluarkan suara apapun. Ia hanya berdiri di sana, mengawasi mereka semua, dengan mata merah yang terus menatap tajam. Toto ingin berteriak, ingin lari, tetapi tubuhnya terasa lumpuh. Ia terperangkap dalam kekuatan yang lebih besar dari dirinya. Itu adalah takdir yang sudah disiapkan, lebih dari sekadar ritual, lebih dari sekadar pesugihan. Apa yang terjadi malam ini adalah akhir dari semuanya. Sebuah takdir yang tidak bisa dilawan. Dan saat makhluk itu melangkah mendekat, Toto tahu satu hal, tidak ada yang bisa menyelamatkan mereka sekarang. Semua sudah terlambat. Takdir telah menuntun mereka pada saat ini, dan tidak ada jalan kembali. Tamat.